Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, dan saya masih akan terus memotivasi, masih akan terus mengedukasi, memberikan semangat kepada teman-teman semua yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety psikosomatis atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Nah teman-teman, tujuan saya membuat video-video seperti ini adalah tujuannya untuk memberikan semangat, memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan di perasaan, di hati teman-teman ya. Karena menurut pengalaman saya, saat saya dulu terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety psikosomatis atau kecemasan berlebih, yang saya butuhkan adalah ketenangan, kenyamanan ya teman-teman ya, tidak selalu merasakan was-was. Makanya saya membuat video-video seperti ini, tujuannya adalah selain saya menyemangati teman-teman semua, saya juga ingin mengarahkan teman-teman semua, saya juga ingin memberikan edukasi, memberikan arahan sama teman-teman semua, dan memberikan kenyamanan di hati teman-teman semua, biar supaya hati teman-teman semua itu nggak selalu merasakan cemas, nggak selalu merasakan was-was, gelisah, dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, untuk teman-teman yang saat ini mungkin baru menemukan video saya ini, teman-teman bisa bantu subscribe-nya, karena supaya channel saya ini bisa berkembang ya teman-teman ya. Kalau misalkan channel saya ini sudah bisa berkembang, maka akan banyak lagi orang-orang atau teman-teman yang saat ini masih terkena yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis di luar sana yang belum membaik ya teman-teman ya, banyak sekali ya teman-teman ya. Makanya tujuan saya juga membuat video seperti ini, karena saya juga merasakan rasa tidak nyamannya, saya merasakan rasa tersiksanya. Makanya saya ingin selalu memotivasi teman-teman semua, karena saya tahu betul apa yang teman-teman butuhkan, apa yang teman-teman inginkan, seperti apa, karena saya juga dulu pernah merasakannya ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, untuk video kali ini, untuk sessionnya kali ini, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di komentar di YouTube ya teman-teman ya, di bagian mungkin teman-teman bisa kembali ke channelnya lagi teman-teman ya. Nah di sini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman dari video yang sudah saya upload, yang judulnya itu "Yang Masih Belum Yakin Akan Sembuh, Tonton Ini Sampai Habis". Nah teman-teman bisa mungkin yang ada yang berkomentar di video ini, teman-teman bisa dengarkan ya teman-teman ya. Saya akan membalas satu persatu, karena kalau misalkan saya membalasnya itu melalui chat, itu panjang sekali penjelasannya ya teman-teman ya. Saya tidak bisa menjelaskannya hanya melalui chat, jadi harus saya buatkan video-video seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini adalah beberapa komentar teman-teman yang akan saya balas. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau misalkan masih bisa saya jawab di komentar, saya jawab di komentar. Tapi kalau misalkan tidak bisa saya jawab di komentar, ataupun jawabannya akan panjang, saya pasti akan jawab melalui video-video seperti ini ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, untuk pertanyaan yang pertama dari Ujang Kitut. Nah ini dari pertanyaan dari Mas Ujang Kitut ya. Rasanya kayak bukan di tubuh sendiri, merasa aneh sama pergerakan tubuh sendiri, seperti bukan di alam nyata, seperti di alam mimpi, lamunan, ngelindur, asli nggak nyaman banget. Nah itu ya teman-teman ya, saya juga sering sekali merasakan seperti itu. Jadi kita itu punya tubuh ya teman-teman ya, tapi kita itu selalu merasakan sensasi-sensasi yang sangat tidak nyaman di tubuh kita ya teman-teman ya. Dan kita itu seperti tidak percaya rasanya, bahkan bahwa rasanya itu seperti ini ya teman-teman ya. Kita coba untuk menyadarinya bahwa rasanya itu memang ada. Terus kemudian rasanya itu memang banyak orang yang bilang kalau rasanya itu tidak seperti terlihat di tubuh kita ya teman-teman ya. Kita itu dilihat sama orang-orang itu seperti orang yang normal, kita tuh dilihat sama orang lain itu seperti orang-orang yang tidak punya penyakit. Tapi di dalam tubuh kita sendiri itu sangat luar biasa sekali rasanya, dan kadang-kadang kita itu merasa iri dengan orang-orang di sekitar, sampai kita itu berbicara sendiri dalam batin ya teman-teman ya. Sampai saya juga dulu berbicara sendiri dalam hati saya teman-teman ya, Masya Allah, orang-orang itu kok bisa ya nggak punya rasa cemas, nggak punya rasa takut, menjalankan hari-harinya itu seperti biasa. Bagaimana ya caranya, sedangkan tubuh saya ini rasanya aneh sekali, rasanya seperti bukan diri saya sendiri gitu. Rasanya itu sangat aneh, saya itu nggak seperti ini gitu.
Nah, jadi saya juga dulu merasakannya ya, untuk Mas Ed Ujang Kitut ini saya juga dulu merasakan rasanya itu tubuh itu seperti susah dikendalikan, rasanya itu seperti aneh, seperti bukan diri saya sendiri. Saya juga dulu sering merasakannya ya, untuk Mas Ed Kitut. Terus kemudian pertanyaan dari eh, Mas, oh ini Ed Jusmawajat, namanya susah-susah sekali ya teman-teman ya. Ini saya coba saya eja. Pertanyaan dari Ed Jusmawati Jusma KM 1 cm. Nah itu ya teman-teman ya. Pokoknya dari Ed Jusmawati, ini berarti perempuan ya teman-teman ya. Kalau dia bertanya gini, kalau yang saya rasakan saat ini nafas yang dikeluarkan terasa dingin kayak mins, apakah itu akibat asam lambung ya kak? Nah ini saya jawab ya Mbak ya, buat Mbak Jusmawati. Saya juga dulu pernah merasakan seperti itu ya teman-teman ya. Untuk nafas, kadang-kadang nafasnya itu terasa panas, juga pernah. Kadang-kadang nafasnya itu terasa seperti dingin, seperti ada min-minnya. Nah, untuk si nafas yang terasa seperti ada min-minnya itu ya teman-teman ya, itu berasal dari asam lambung ya teman-teman ya. Karena kan asam lambung itu kan sifatnya kita itu panas ya teman-teman ya. Sifat asam lambung kita itu kan panas. Terus kemudian ketika kita merasakan itu kan gasnya itu kan banyak ya, menumpuk ya. Ketika si gasnya itu keluar, itu nanti akan menimbulkan sensasi yang seperti min-min ya teman-teman ya. Seperti pokoknya nggak seperti min banget ya, seperti kita ngemut permen terus dingin, nggak segitunya banget, cuman agak samar-samar ya teman-teman ya. Itu juga tergantung dari apa yang kita makan. Mungkin Mbak siapa ini tadi, Mbak Jusmawati ini mungkin habis mengkonsumsi sesuatu ya Mbak ya. Seperti Mbak mungkin kan sudah tahu nih kalau asam lambung ini pantangannya ini gitu. Nah Mbak ini coba untuk menghindari yang namanya pantangan. Nah makanya Mbaknya makan sesuatu mungkin. Nah dari makanan tersebutlah timbul sensasi atau nafas yang seperti dingin itu tadi. Nah itu untuk Mbak Jusmawati. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mbak, terus rumah idaman. Nah ini untuk rumah idaman, pertanyaannya, kalau saya perut kanan kenceng terus atas bawah, bekas operasi usus, masih nyeri, kadang pleot-pleot perutnya. Kalau pagi-pagi saya bawa jalan sambil lari-lari kecil. Kalau makan saya pakai kerupuk, dar telur, sayur bening, bayam, oyong, tumis, daun pepaya, tempe, tahu. Kadang ikan, ayam, lele, patin, salmon, ikan mas. Banyak sekali ya teman-teman ya. Ikan mas sudah nggak begitu pantang, bosen pantang mulu sudah 2 tahun. Nah jadi harus seperti itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman itu ingin membaik, kalau teman-teman itu ingin sembuh, ingin cepat terbebas dengan yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih, itu tadi penuhi gizinya ya teman-teman ya. Karena untuk penyembuhan orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih, itu gizi dalam tubuh itu sangat diperlukan ya teman-teman ya. Kenapa sangat diperlukan? Ya karena kita itu kan sedang mengalami gangguan asam lambung GERD ya teman-teman ya, yaitu di fisiknya. Berarti itu pertanda bahwa ada sel-sel di tubuh kita itu yang rusak. Nah, untuk sel-sel di tubuh kita yang rusak itu harus diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Ya dengan vitamin, dengan mineral, dengan kandungan gizi yang ada di tubuh kita ya teman-teman ya. Nah, dan jangan lupa juga teman-teman selalu tidurnya yang cukup. Selain gizi, tidur yang cukup itu diperlukan juga untuk perbaikan sel-sel di tubuh kita, karena waktunya tubuh memperbaiki tubuh kita itu adalah di malam hari ya teman-teman. Makanya keduanya itu sangat diperlukan. Selain gizi yang cukup, tidur yang cukup juga harus diperlukan juga untuk perbaikan dari gangguan asam lambung. Nah jadi bagus sekali untuk rumah idaman ini ya. Untuk nggak ada namanya rumah idaman, jadi saya sebutnya rumah idaman ya. Jadi begitu ya, memang harus seperti itu.
Kalau kalian itu sudah memiliki keinginan seperti itu, makannya terus dihajar terus ya teman-teman ya, selalu makan makanan yang ingin kalian makan, itu pertanda bahwa kecemasan kalian itu sudah berkurang, kalian itu sudah mentalnya itu sudah mulai normal lagi. Makanya kalian tuh berani ya teman-teman ya, dan itu akan mempercepat kesembuhan kalian juga ya teman-teman ya. Nah, jadi poinnya itu di situ ya teman-teman ya. Terus kemudian pertanyaan lagi dari Ed dan Fish, bikin video makanan apa saja yang dimakan Bang. Nah, ini untuk bikin video makanan apa saja yang dimakan Bang. Nah, untuk teman-teman ya, untuk makanan-makanan apa saja yang saya makan, teman-teman bisa contoh ataupun tapi nggak semuanya sama ya teman-teman ya. Jadi makanan yang saya makan ini mungkin ada yang sama teman-teman semua dan mungkin ada yang beda-beda. Tapi rata-rata itu kebanyakan itu hampir sama ya teman-teman ya. Dan untuk makanan yang sering saya makan itu ketika saya terkena gangguan asam lambung, ketika sedang parah-parahnya sampai saya membaik itu ya teman-teman ya. Jadi gini, untuk ketika saya itu sedang parah-parahnya, yang saya makan itu rebusan-rebusan aja ya teman-teman ya, dari mulai wortel, terus kemudian labu siam, terus tahu kuning, terus tempe, itu saya rebus terus ya teman-teman ya, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, makannya itu selalu saya rebus terus tiap hari ya teman-teman ya. Terus nanti ada beberapa hari kemudian saya seling ya teman-teman ya, karena kan bosan ya teman-teman ya pakai rebusan terus. Nah itu. Nah tapi untuk terus untuk jam-jam makannya itu, saya waktu awal-awal terkena gangguan asam lambung ketika lagi parah-parahnya, saya itu makan paling cuma 1 centong ya teman-teman ya, itu pun kurang. Tapi sering saya lakukan ya teman-teman ya, bahkan satu hari itu bisa sampai 7 kali, bisa sampai 8 kali saya makan. Jangan saya kasih kesempatan buat makan itu telat ya teman-teman. Perut saya itu jangan saya kasih kesempatan untuk kosong, karena saya tuh tahu bahwa perut saya itu sedang iritasi. Kalau perut saya itu terlalu lama kosong, nanti yang iritasi itu akan menempel, saling menempel, dan ketika tidak dimasukin makanan kan akan selalu menempel, dan ketika si cairan asam lambung ini muncul, nanti akan lebih teriritasi lagi dan tidak nyaman lagi rasanya. Makanya saya coba untuk makan terus ketika saya lagi parah-parahnya, dan kesininya saya sudah berkurang, dan sekarang saya makannya 3 kali sehari. Bahkan sekarang saya itu ya teman-teman ya, makan itu mulai berhenti itu saya jam 8 malam, saya itu mulai berhenti makan karena saya selesai kerja kan jam 11 malam ya teman-teman ya, saya baru selesai kerja. Terus kemudian saya makannya itu jam 10 malam, jam 8 malam itu saya sudah terakhir makan, sampai ke jam 12 siang itu kadang-kadang saya baru makan lagi ya teman-teman ya. Kuat ya teman-teman ya, karena sudah terbiasa ya teman-teman ya, dan saya latih dan saya pertahankan gizinya juga, saya pertahankan. Nah nanti untuk video-video tentang makanan saya buatkan video khusus ya teman-teman ya. Untuk kali ini saya menjawab teman-teman dulu yang, karena masih banyak sekali teman-teman ya. Terus kemudian pertanyaan dari siapa lagi nih? Pertanyaan dari Ipung Haryadi 879. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas, kalau habis makan terasa lemes enggak? Terus sayurnya apa aja yang boleh dimakan? Bahayanya apa aja Mas? Kalau ikan saya nggak makan Mas, karena dari kecil nggak suka, nggak suka ikan maksudnya. Mohon solusinya Mas. Nah untuk Mas Ipung Haryadi 879, dia bertanya ya teman-teman ya, kalau misalkan dia habis makan itu terasa lemes apa enggak gitu. Terus kemudian sayur yang saya makan itu apa aja mungkin ya. Terus bahayanya apa saja Mas? Kalau ikan saya nggak makan Mas, karena dari kecil nggak suka. Mohon solusinya Mas. Nah oke teman-teman ya, untuk sensasi setelah makan, kalau Mas itu merasakan lemes, bukan hanya lemes ya teman-teman ya, mungkin teman-teman di sini banyak juga yang merasakannya. Untuk sensasi setelah makan itu bukan hanya lemes saja yang saya rasakan, bahkan saya itu sering juga merasakan lemes juga, sering saya rasakan. Terus kemudian sehabis makan begah juga sering saya rasakan. Setelah makan malah saya itu terasa was-was, gelisah, sering juga saya rasakan. Setelah makan saya itu
langsung nyeri di bagian belikat belakang, sering juga. Setelah makan malah saya itu kelayangan atau kepala berat atau leher berat, sering juga saya rasakan seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu adalah dampak dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih ya teman-teman ya, karena kita itu masih ada iritasi di bagian lambung ya teman-teman ya. Dan ketika diisi makanan, setelah kita isi makanan terus kemudian makanannya itu sudah berada di dalam karena ada iritasinya itu tadi. Nah iritasinya itu terkena cairan asam lambung atau terkena si zat-zat dari makanan tersebut, dan akhirnya menimbulkan efek rasa nyeri ya teman-teman ya. Dan rasa nyeri itu akan menimbulkan rasa kecemasan di tubuh kita. Tubuh kita itu dengan sendirinya merespon, dan ketika tubuh kita itu merespon, si saraf, si otot itu tegang semua ya teman-teman. Dan ketika tegang menimbulkan efek-efek yang tidak nyaman, karena otot, pembuluh darah, terus kemudian saraf-saraf itu semuanya dari lambung terhubung ke menyebar ke seluruh tubuh. Makanya di bagian mana saja bisa kita alami seperti kelayangan, rasa lemes ya teman-teman ya. Itu pun saya rasakan dulu seperti itu. Dan untuk Mas Ipung Haryadi, jangan cemas. Mas Ipung lakukan saja terus metodenya ya teman-teman ya. Sering ya Mas Ipung ya. Mas Ipung harus sering minum air hangat, terus kemudian selalu makannya itu jangan sampai telat makan, terus kemudian makannya jangan banyak-banyak dulu, sedikit tapi sering. Nah itu Mas Ipung seperti itu ya teman-teman ya. Bukan Mas Ipung saja ya teman-teman ya, teman-teman yang lain juga pun seperti itu, harus seperti itu. Terus kemudian bahayanya apa saja Mas? Untuk gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih, saya sudah merasakan rasanya jatuh bangun, dari mulai panik attack, dari mulai badan itu rasanya kayak mau itu benar-benar saya sudah merasakan, sampai jantung debar-debar, dicampur dengan sensasi yang lain juga. Itu sudah saya sering merasakan ya teman-teman ya. Untuk bahayanya saya rasa tidak bahaya, cuman memang tidak nyaman sekali dan tidak menakutkan sekali ya teman-teman ya. Dan menakutkan sekali ya teman-teman ya. Memang rasanya sangat menakutkan dan tidak nyaman sekali, tapi yang itu ciri khasnya seperti itu. Kalau kita nggak mau merasakan sensasinya seperti itu, ya kita lakukan penanganannya ya teman-teman ya. Tapi untuk bahayanya itu tidak bahaya ya teman-teman ya. Buktinya kalian sampai sekarang walaupun merasakan tidak nyamannya masih enjoy aja. Bahkan dari dulu ya teman-teman ya, dari kalian masih parah-parahnya sampai sekarang kalian itu sudah membaik, sudah mulai membaik. Malah ada perbaikan, bukannya malah lebih parah, tapi malah ada perbaikan gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, kalian pikir aja ke sana supaya kalian tuh bisa tenang, bisa nyaman. Nah terus kemudian mohon solusinya Mas. Nah untuk solusinya ya tadi teman-teman ya, untuk Mas Ipung Haryadi solusinya untuk sensasinya seperti itu, coba gini teman ya Mas Ipung. Untuk Mas Ipung coba Mas Ipung makannya itu sedikit-sedikit dulu porsinya, tetapi sering ya. Jadi supaya ketika habis makan itu tidak ada sensasi yang bikin lemes. Karena Mas Ipung itu mungkin kalau makan mungkin kebanyakan, terus kemudian jam makannya itu nggak teratur, telat-telat makan, terus kemudian minumnya juga kurang juga. Nah jadi harus sering minum juga supaya si lambungnya ini selalu basah juga ya teman-teman ya. Karena panas terkena si asam lambung tadi akhirnya menimbulkan efek seperti lengket-lengket ya, seperti itulah teman-teman ya, seperti lengket-lengket, terus kemudian masam-masam. Nah itu harus disiram, harus selalu dibersihkan dengan air, dengan cara minum air hangat ya teman-teman ya. Terus kemudian pertanyaan dari Rofikatul U5i, apakah perut sebelah kiri berbunyi terus dan pinggang sebelah kiri sakit sampai terasa panas dan nyeri, juga termasuk ciri-ciri GERD anxiety Bang? Nah jadi penjelasannya seperti ini. Untuk Mas Rofik Atul, untuk Rofik Atul penjelasannya seperti ini ya. Jadi untuk perut sebelah kiri berbunyi-bunyi terus, itu bahkan saya dulu ya, bukan hanya sebelah kiri, bahkan seluruhnya ya teman-teman ya. Untuk Mas Rofik ya, kadang di seluruhnya itu selalu berbunyi-bunyi kayak kerucak-kerucuk, terus kemudian perutnya melilit, sakit juga sering saya rasakan juga ya. Terus kemudian
Nyeri di pinggang juga sering saya rasakan juga, bahkan nyerinya itu sampai linu banget ya, dan akhirnya membuat saya itu selalu cemas. Apakah itu gangguan dari anxiety Bang? Bukan ya, itu bukan gangguan dari kecemasan ya, itu adalah dampak dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih, bukan sensasinya, bukan ya, itu dampaknya. Kenapa bisa dampaknya? Ya itu karena ada yang ngerasa kerucuk-kerucuk itu adalah gas dari hasil dari si asam lambung itu tadi. Jadi untuk yang melilit-melilit, untuk yang bunyi kerucuk-kerucuk itu adalah bunyi dari gas yang dihasilkan dari asam lambung itu tadi ya, untuk Mas itu. Terus kemudian untuk nyeri-nyeri pinggang itu adalah bentuk dari penegangan otot yang seperti saya jelaskan lagi tadi. Untuk penegangan otot itu kan bisa terjadi di mana saja karena kita itu selalu merasakan cemas, selalu merasakan was-was dan gelisah ya teman-teman ya. Jadinya ada penegangan-penegangan otot. Bisa juga karena kita itu salah posisi ya teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis itu badannya selalu sensitif ya, selalu merasakan hal-hal yang merasakan tidak nyaman, itu sangat sensitif sekali dan itu sangat wajar, dan semua orang pun yang terkena gangguan asam lambung itu pasti pernah merasakannya. Dan kalau misalkan tidak pernah merasakannya ya alhamdulillah, bersyukur, jangan merasakannya ya teman-teman ya. Terus kemudian Ed Susanto Penjol mau nanya Bang, semalam aku kambuh padahal baru makan tapi kok perut bunyi kerucuk-kerucuk sampai naik ke area dada kayak ada air ngalir, itu apa ya Bang? Abang pernah ngalamin nggak? Terus kepala berat, kelingan, badan menggigil, gimana solusinya Bang? Untuk Mas Susanto ini sangat pernah sekali saya merasakannya ya. Untuk Mas Susanto, saya juga dulu pernah merasakan perut itu kerucuk-kerucuk seperti mengalir ke area dada, bahkan dada saya itu sampai terasa kayak berat, terus kemudian terasa seperti tertusuk-tusuk jarum kayak nyut-nyut-nyut, tapi tembusnya sampai ke belakang. Terus rasanya itu ngilu sekali, bahkan sampai menjalar ke bagian bawah ketiak, bahkan di rusuk sebelah kiri juga sering saya rasakan juga nyeri. Terus kemudian sering kerucuk-kerucuk kalau tengah malam, itu rasanya itu kayak kita itu perasaannya kayak perutnya itu kosong-kosong gimana, tapi dia itu ada kerucukannya. Terus kerucukannya juga bukan hanya kerucuk-kerucuk, bukan, dia itu seperti keras sekali, kerucuk. Nah pokoknya seperti itu ya, dan rasanya itu sangat menakutkan juga, rasanya tidak nyaman juga. Tapi saya lakukan dengan cara saya hilangkan sensasinya dengan cara saya itu ambil nasi sedikit, paling 1 genggam ya teman-teman ya, saya kunyah pelan-pelan, saya makan, terus kemudian saya minum air hangat yang memang benar-benar agak hangat kuku tapi lebih hangat lagi. Nah saya itu melakukannya seperti itu ya untuk Mas Susanto, dan akhirnya saya melakukan pernafasan diafragma, terus kemudian saya tarik nafas yang panjang, saya keluarkan, setelah itu saya rileks dan saya akhirnya tertidur, dan akhirnya sampai pagi lagi. Nah dan sekarang buktinya itu nggak apa-apa sih ya, ya untuk Mas Susanto ya. Buktinya Mas Susanto sampai sekarang pun nggak apa-apa. Nah itu menandakan bahwa tidak apa-apa ya. Itu adalah hal yang wajar karena belum membaik lambungnya. Nanti kalau lambungnya sudah membaik pasti tidak ada lagi bunyi-bunyi seperti itu. Nah saya juga merasakannya seperti itu kok. Terus kemudian untuk pertanyaan dari Kuli Proyek 3788. Kalau saya keliengan sama nafas kadang pendek Bang, gimana ya? Oh itu nggak apa-apa ya. Untuk keliengannya itu adalah sangat wajar sekali. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih selalu pasti sangat identik sekali sering merasakan yang namanya keliengan. Keliengan ini kenapa kok bisa keliengan? Keliengan ini terjadinya itu banyak faktornya ya teman-teman ya. Bisa karena kita itu ototnya menegang, bisa karena juga aliran darahnya kurang lancar, bisa juga karena kita itu kekurangan energi. Tapi kebanyakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung yang disertai GERD, anxiety, psikosomatis, keliengannya itu terjadi karena kekurangan energi. Nah jadi untuk cara menghilangkan keliengannya ya harus sering makan ya teman-teman ya, sering makan, terus kemudian sering minum, sering beraktivitas, sering
tidak selalu berpikir cemas, supaya tidak tegang ototnya ya teman-temannya. Nah sekarang bagi teman-teman yang masih kelayangan hebat, terus kemudian ingin memperbaiki kelayangannya supaya lebih cepat baik karena nggak tahan sama rasa kelayangannya, teman-teman bisa ambil air hangat terus dicampur gula sedikit, terus kemudian bisa diminum, dan itu akan menghilangkan si kelayangannya yang sangat-sangat luar biasa karena kekurangan energi itu tadi ya teman-teman ya. Dan setelah teman-teman itu sudah merasa agak membaik, baru deh teman-teman itu makan. Nah itu air gula itu tidak disarankan terus-menerus ya teman-teman ya, disarankan hanya untuk ketika keadaannya itu sangat genting sekali ya teman-teman ya. Memang harus cepat-cepat dinormalkan supaya si gula darahnya itu cepat naik, supaya kita itu cepat sadar lagi, cepat bisa berpikir positif lagi. Nah itu dibutuhkanlah air gula. Dan setelah air gulanya sudah diminum, kelayangannya sudah mulai membaik, harus makan. Nah untuk mencegahnya ya kalian harus melakukan itu terus ya teman-teman ya, harus makan terus, harus minum terus supaya kelayangannya tidak terjadi. Tapi kelayangannya pasti akan muncul lagi ya teman-teman ya, tapi jangan menyerah, terus semangat ya, terus semangat untuk menghilangkan kelayangannya. Dengan cara apa? Dengan cara itu tadi, memperbaiki makannya, jam makannya, jangan sampai telat makan, penuhi gizinya. Nah itu ya teman-teman ya. Nah oke, saya rasa untuk videonya cukup sampai di sini aja ya teman-teman ya, karena ini waktunya sudah panjang sekali, sudah 25 menit ya teman-teman ya, sudah 26 menit malahan. Nah oke teman-teman, begitu saja teman-teman ya untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum bisa dijawab, nanti akan saya jawab di video yang selanjutnya teman-teman ya. Apakah mungkin teman-teman bisa atau mungkin teman-teman setuju dengan video-video seperti ini, teman-teman bisa bikin bisa komen ya teman-teman ya, karena ini saya juga lagi ditungguin orang juga ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf teman-teman, videonya mungkin sampai di sini saja. Nah di bagian terakhirnya pasti saya akan selalu memberikan semangat buat teman-teman ya, bahwa teman-teman yang saat ini masih terjebak oleh rasa tidak nyamannya dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih, teman-teman jangan khawatir, teman-teman jangan takut, pasti teman-teman itu bakalan bisa membaik, bakalan bisa sembuh total, dan bakalan bisa menjalani hari-hari itu seperti orang normal biasa ya teman-teman ya. Terus semangat, kejar terus mimpi teman-teman itu, tujuannya itu pengen apa, pengen nyaman, pengen punya cita-cita apa, kalian harus terus kejar itu ya teman-teman ya, dengan cara disiplin melakukan pola hidupnya dengan baik ya teman-teman ya. Saya yakin teman-teman di sini tuh sebenarnya sudah tahu cara-caranya itu untuk sembuh dari gangguan asam lambung itu cara-caranya seperti apa, karena teman-teman itu pasti banyak video-video yang ditonton ya teman-teman ya. Nah dari situ teman-teman harus menerapkannya dengan disiplin ya teman-teman ya, pasti kalian bisa membaik. Nah oke teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin saat ini bukan mungkin ya, yang saat ini teman-teman masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung, saya doakan supaya teman-teman semua itu cepat membaik, cepat diberikan pemahaman, cepat sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Teman-teman bisa doakan saya juga supaya saya bisa selalu sehat dan bisa selalu memotivasi teman-teman semua, bisa memberikan video-video apa yang teman-teman butuhkan ya teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung komen aja di kolom komentar, dan teman-teman jangan lupa juga bagikan video ini supaya channel ini bisa berkembang ya teman-teman ya, bisa banyak lagi orang-orang atau teman-teman di luar sana yang terbantu. Nah oke teman-teman, saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.